Materi yang pertama yang akan dibahas adalah arti penting manajemen proyek. Nah, pengertian dari manajemen proyek yaitu usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Nah, usaha pengerjaan yang dimaksud itu meliputi proses planning atau perencanaan, organizing atau pengaturan, dan controlling atau pengendalian. Nah, proyek penentuan jadwal bisa menjadi sebuah tantangan yang sulit bagi manajer operasi. Taruhan yang ada dalam manajemen proyek tinggi, limpahan biaya dan penundaan yang tidak perlu terjadi karena penentuan jadwal yang buruk dan kendali yang buruk pula. Proyek memerlukan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk diselesaikan, biasanya dikembangkan di luar sistem produksi normal. Organisasi proyek dalam perusahaan dapat disiapkan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan tersebut dan terkadang dibubarkan ketika proyeknya sudah selesai. Pada kesempatan lainnya, manajer menganggap proyek hanya bagian dari pekerjaan mereka. Manajemen proyek melibatkan 3 fase, di antaranya yang itu tadi perencanaan. Nah, fase ini meliputi penyiapan tujuan seperti penggambaran proyek dan pengorganisasian tim. Kemudian penentuan jadwal. Fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan mengaitkan aktivitas-aktivitas satu sama lain. Kemudian pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Hal itu juga mengubah rencana dan memindahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan waktu dan permintaan biaya. Kemudian materi yang kedua yaitu perencanaan proyek. Proyek bisa digambarkan sebagai serangkaian tugas terkait yang ditujukan terhadap sebuah hasil utama. Dalam beberapa perusahaan, sebuah pengorganisasian proyek dikembangkan untuk memastikan program yang ada saat ini tetap berlangsung dengan lancar dengan basis harian, sementara proyek baru selesai dengan berhasil. Untuk perusahaan-perusahaan dengan berbagai proyek besar seperti sebuah perusahaan konstruksi, sebuah pengorganisasian proyek merupakan sebuah cara yang efektif melalui penugasan seseorang dan sumber daya fisik yang diperlukan. Hal itu merupakan sebuah struktur organisasi yang temporer yang didesain untuk mencapai hasil dengan menggunakan pakar dari seluruh perusahaan. Pengorganisasian proyek mungkin dapat berguna ketika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan sebuah tujuan yang spesifik dan tenggat waktu. Yang kedua, pekerjaan bersifat unik atau tidak umum bagi organisasi yang ada saat ini. Yang ketiga, pekerjaan berisikan tugas-tugas rumit yang saling terkait yang memerlukan kemampuan khusus. Yang keempat, proyek bersifat sementara namun penting bagi organisasi. Kemudian yang kelima, proyek mempersingkat lini di antara organisasi. Materi yang selanjutnya, penentuan jadwal proyek. Penentuan jadwal proyek melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek. Pada tahapan ini, manajer memutuskan berapa lama suatu aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Manajer juga akan merencanakan jadwal yang berbeda bagi kebutuhan akan personel berdasarkan pada jenis kemampuan, manajemen, teknik, atau misal menuangkan beton, dan kebutuhan akan bahan material. Salah satu pendekatan penentuan jadwal yang populer adalah grafik Gantt. Grafik Gantt merupakan cara yang murah dalam membantu manajer memastikan bahwa aktivitas direncanakan, urutan kinerja didokumentasikan, waktu aktivitas diestimasi dan dicatat, dan waktu proyek keseluruhan dikembangkan. Grafik Gantt mudah untuk dipahami. Batang horizontal digambar untuk masing-masing aktivitas proyek sepanjang periode waktu. Ilustrasi dari sebuah layanan rutin dari sebuah pesawat penumpang jet Delta sepanjang persinggahan selama 40 menit menunjukkan bahwa grafik Gantt juga bisa digunakan untuk penentuan jadwal operasi yang bersifat repetisi. Dalam kasus ini, grafik
tersebut membantu menunjukkan potensi penundaan. Pada proyek sederhana, grafik penentuan jadwal seperti ini memungkinkan manajer untuk mengawasi kemajuan dari masing-masing aktivitas dan untuk menemukan serta mengatasi area permasalahan. Grafik Gantt tidak cukup untuk menggambarkan hubungan timbal balik antara aktivitas dan sumber daya. PERT dan CPM, teknik jaringan yang banyak digunakan yang akan kita bahas sebentar lagi, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan hubungan yang lebih diutamakan dan saling kebergantungan dari aktivitas-aktivitas. Pada proyek yang rumit, penentuan jadwal di mana hampir selalu dikomputerisasi. PERT dan CPM dengan demikian memiliki kelebihan dibandingkan grafik Gantt yang lebih sederhana. Bahkan pada proyek yang sangat besar, grafik Gantt bisa digunakan sebagai rangkuman status proyek dan melengkapi pendekatan jaringan lainnya. Sebagai kesimpulan, apapun pendekatan yang diambil oleh manajer proyek, penentuan jadwal proyek memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan hubungan dari masing-masing aktivitas dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. Ketiga, mendorong pengaturan waktu realistik dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. Yang keempat, membantu menjadikan lebih baik penggunaan orang, uang, dan sumber daya material dengan mengidentifikasi kemacetan utama dalam proyek. Nama saya Novia Arista, NIM 149. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengendalian proyek. Kendali proyek, seperti kendali sistem manajemen lainnya, melibatkan pengawasan yang ketat terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Kendali juga berarti menggunakan sebuah siklus umpan balik atau feedback loop untuk merevisi rencana proyek dan memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber daya kemanapun mereka paling dibutuhkan. Laporan dan grafik PERT atau CPM yang terkomputerisasi banyak tersedia saat ini. Beberapa dari program ini yang terkenal adalah Primavera oleh Primavera System Inc., Mac Project oleh Apple Computer Corp., MindView oleh Macworld, dan lainnya. Kemudian program-program ini menghasilkan beragam laporan, termasuk 1. Perincian biaya yang detail untuk masing-masing tugas, 2. Kurva total program buruh, 3. Tabel distribusi biaya, 4. Rangkuman biaya dan jam fungsional, 5. Peramalan bahan mentah dan pengeluaran, 6. Laporan varian, 7. Laporan analisa waktu, dan 8. Laporan status kerja. Teknik manajemen proyek PERT dan CPM. Teknik tinjauan ulang dan evaluasi program atau Program Evaluation and Review Technique yang disingkat dengan PERT, dan metode jalur kritis atau Critical Path Method yang disingkat dengan CPM, dikembangkan pada tahun 1950-an untuk membantu manajer menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek yang besar dan rumit. Kerangka kerja PERT dan CPM. PERT dan CPM keduanya memiliki 6 langkah dasar sebagai berikut. 1. Menentukan proyek dan menyiapkan struktur perincian kerja. 2. Mengembangkan hubungan antar aktivitas. 3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. 4. Menentukan waktu dan atau estimasi biaya pada masing-masing aktivitas. 5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Hal ini disebut dengan jalur kritis atau critical path. 6. Menggunakan jaringan untuk membantu
merencanakan, menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Langkah 5, menemukan jalur kritis, merupakan bagian utama dari pengendalian sebuah proyek. Aktivitas-aktivitas pada jalur kritis mewakili tugas yang akan menunda keseluruhan proyek jika mereka tidak selesai tepat waktu. Manajer bisa mendapatkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas penting dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas non-penting dan perencanaan ulang, penentuan ulang jadwal, dan pengalokasian ulang buruh dan sumber daya finansial. Kemudian, diagram jaringan dan pendekatan. Langkah pertama dalam sebuah jaringan PERT atau CPM adalah membagi proyek menjadi aktivitas-aktivitas yang signifikan sesuai dengan struktur perincian kerja. Terdapat dua pendekatan untuk menggambarkan sebuah jaringan proyek aktivitas pada titik simpul atau aktivitas on node atau AON dan aktivitas pada tanda panah atau activity on narrow atau AOA. Berdasarkan pada konvensi AON berdasarkan pada konvensi AON, node atau titik simpul menandakan aktivitas. Berdasarkan pada AOA, narrow atau tanda panah menggambarkan aktivitas. Aktivitas menggunakan waktu dan sumber daya. Perbedaan dasar antara AON dan AOA adalah simpul dalam sebuah diagram. AOA menggambarkan aktivitas. Dalam sebuah jaringan AOA, simpul menggunakan waktu mulai dan selesai dari sebuah aktivitas serta juga disebut dengan peristiwa. Jadi, simpul dalam AOA tidak menggunakan waktu atau sumber daya. Contoh 1, hubungan pendahuluan atas pengendalian polusi pada Milwaukee Paper. Milwaukee Paper Manufacturing telah lama menangguhkan biaya untuk memasang perlengkapan pengendalian pencemaran air tangki yang terkomputerisasi dalam fasilitasnya. Akan tetapi, ketika Dewan Direktur mengadopsi suatu kebijakan proaktif yang baru mengenai kesinambungan, tidak hanya mengotorisasikan anggaran untuk perlengkapan yang sesuai dengan standar negara, akan tetapi juga mengarahkan manajer pabrik Joy Ann Williams untuk menyelesaikan permasalahan pada saat pengumuman kebijakan yang besar, yaitu pada RD Hari Bumi, tepatnya 16 minggu yang akan datang. Di bawah tenggat waktu yang ketat dari para bosnya, William perlu memastikan bahwa pemasangan sistem penyaringan mengalami kemajuan dengan lancar dan tepat pada waktunya. Sesuai informasi yang ada, pendekatan yang dilakukan yaitu Milwaukee Paper telah mengidentifikasi 8 aktivitas yang perlu untuk dilaksanakan agar supaya proyek dapat diselesaikan. Aktivitas A, ketika proyek dimulai, 2 aktivitas dapat dimulai secara simultan. Membangun komponen internal untuk perangkat tersebut, aktivitas A, dan modifikasi yang diperlukan untuk lantai dan atap, aktivitas B. Konstruksi susunan koleksi, yaitu aktivitas D, dapat dimulai ketika komponen internal telah diselesaikan. Kemudian penuangan ke lantai beton dan pemasangan frame disebut aktivitas D. Setelah susunan kolektif telah dibangun,
Dan aktivitas dapat dimulai membangun alat pembakar dan bertemperatur tinggi, yaitu aktivitas E, dan pemasangan sistem pengendalian perencanaan, yaitu aktivitas F. Kemudian aktivitas G, yaitu perangkat pencemaran udara dapat dipasang setelah lantai beton selesai dituang. Kemudian aktivitas H, yang terakhir, setelah sistem pengendalian dan perangkat pencemaran telah terpasang, sistem dapat diinspeksi dan diujikan. Solusi, aktivitas dan hubungan pendahuluan mungkin terlihat lebih membingungkan ketika mereka menghadirkan bentuk deskriptif ini. Hal itu karena kecocokan untuk mendaftarkan semua informasi aktivitas dalam sebuah tabel sebagaimana ditujukan pada tabel 3.1. Tabelnya sebagai berikut. Aktivitas pada contoh titik simpul. Contoh 1, kami hanya mendaftarkan pendahuluan yang langsung untuk masing-masing aktivitas. Contohnya pada tabel 3.1, karena aktivitas A mendahului aktivitas C dan aktivitas C mendahului aktivitas E, maka faktanya bahwa aktivitas A mendahului aktivitas E merupakan hal implisit. Kemudian contoh 2 mengilustrasikan bagaimana untuk membangun jaringan kerja AON untuk Milwaukee Paper Manufacturing. Nah, ini contoh 2. Grafik AON untuk Milwaukee Paper. Dalam pendekatan AON, kita menyatakan setiap aktivitas dengan sebuah node atau titik simpul, garis atau anak panah yang mewakili hubungan yang didahulukan di antara aktivitas-aktivitas yang ada. Solusi, dalam contoh ini, terdapat dua aktivitas A dan B tidak memiliki pendahulu. Kita menggambarkan titik simpul yang terpisah untuk masing-masing aktivitas tersebut. Gambar 3.5. Meskipun tidak diperlukan, tetapi biasanya menyenangkan memiliki aktivitas permulaan yang unik untuk suatu proyek. Gambar 3.5, aktivitas tiruan atau dummy activity ini tidak benar-benar ada dan memerlukan 0 waktu serta sumber daya. Aktivitas permulaan adalah sebuah pendahuluan langsung bagi kedua aktivitas baik A maupun B dan berperan sebagai aktivitas permulaan yang unik bagi keseluruhan proyek. Ini gambar 3.5. Kita sekarang memperlihatkan hubungan pendahuluan menggunakan garis dengan simbol tanda panah. Sebagai contoh, tanda panah dari aktivitas permulaan menuju aktivitas A mengidentifikasikan bahwa permulaan adalah pendahuluan bagi aktivitas A. Dengan cara yang sama, kita akan menggambarkan tanda panah dari permulaan menuju ke B. Selanjutnya kita menambahkan sebuah titik simpul baru dari aktivitas A. Ketika aktivitas A mendahului aktivitas C sebagai berikut. Kita melanjutkan dengan cara yang sama, menambahkan sebuah titik simpul yang terpisah untuk masing-masing aktivitas dan garis yang terpisah untuk masing-masing hubungan pendahuluan yang terjadi. Jaringan proyek AON yang lengkap bagi proyek Milwaukee Paper Manufacturing terlihat pada gambar 3.7. Dan pada contoh aktivitas pada tanda panah, dalam sebuah jaringan proyek AOA kami menyajikan aktivitas-aktivitas ini dengan tanda panah.
Sebuah titik simpul menggambarkan sebuah peristiwa yang menandai waktu mulai atau selesai dari sebuah aktivitas. Aktivitas pada tanda panah untuk Milwaukee Paper dengan menggunakan data tabel 3.1 dalam contoh 1. Gambar 1 aktivitas 1 demi 1 mulai dengan A. Solusi, kita melihat bahwa aktivitas A mulai pada peristiwa 1 dan berakhir pada peristiwa 2. Demikian juga aktivitas B mulai pada peristiwa 1 dan berakhir pada peristiwa 3. Aktivitas C di mana aktivitas terdekat sebelumnya adalah aktivitas A berawal dari titik simpul 2 dan berakhir pada titik simpul 4. Namun aktivitas D memiliki dua aktivitas pendahulu, misalkan A dan B. Dengan demikian kita memerlukan aktivitas A dan B untuk berakhir pada peristiwa 3, sehingga aktivitas D bisa dimulai pada peristiwa itu. Sisa dari jaringan proyek awal untuk contoh Milwaukee Paper juga ditunjukkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awega Prastia, NIM 151. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu menentukan jadwal proyek. Untuk melihat jaringan proyek dari Milwaukee Paper yang telah selesai, ketika jaringan proyek ini telah digambarkan untuk menunjukkan semua aktivitas dan hubungan sebelum mereka, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan jadwal proyek, yakni kita perlu mengidentifikasi waktu awal dan akhir yang direncanakan untuk masing-masing aktivitas. Mari kita asumsikan Milwaukee Paper mengestimasi waktu yang diperlukan untuk masing-masing aktivitas dalam seminggu. Mengindikasikan bahwa total waktu untuk seluruh 8 aktivitas perusahaan adalah 25 minggu. Namun, karena beberapa aktivitas bisa dilakukan secara bersamaan, menjadi jelas bahwa penyelesaian proyek mungkin memerlukan waktu total kurang dari 25 minggu. Untuk mencari tahu seberapa lama proyek tersebut memakan waktu, kita melakukan analisis jalur kritis atau critical path analysis untuk jaringan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang selalu melalui suatu jaringan. Untuk menemukan jalur kritis, kita menghitung dua waktu awal dan akhir untuk masing-masing aktivitas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: permulaan paling awal, penyelesaian paling awal, permulaan paling akhir, dan penyelesaian paling akhir. Kita menggunakan proses two pass atau lintas dua arah yang berisikan lintas depan dan lintas belakang untuk menentukan jadwal waktu untuk masing-masing aktivitas. Waktu mulai dan selesai yang lebih cepat atau ES dan EF ditentukan pada saat lintas depan atau forward pass. Waktu mulai dan selesai yang paling lambat atau LS dan LF ditentukan pada saat lintas belakang. Lalu menghitung waktu mulai dan selesai paling awal untuk Milwaukee Paper. Hitung waktu mulai dan selesai yang paling awal untuk aktivitas-aktivitas di proyek Milwaukee Paper Manufacturing. ES dari sebuah aktivitas yang hanya memiliki satu aktivitas sebelumnya hanya nilai dari EF dari aktivitas sebelumnya. Untuk sebuah aktivitas yang memiliki lebih dari satu aktivitas pendahulu, kita harus secara hati-hati memeriksa EF dari semua aktivitas pendahulu dan memilih yang paling besar nilainya.
Lalu menghitung waktu perpanjangan dan mengidentifikasi jalur kritis. Setelah kita menghitung waktu paling awal dan paling telat untuk semua aktivitas, mudah untuk menemukan jumlah dari waktu perpanjangan atau slack time yang dimiliki dari masing-masing aktivitas. Waktu perpanjangan merupakan suatu rentang waktu sebuah aktivitas bisa ditunda tanpa menunda keseluruhan proyek. Lalu menghitung waktu mulai dan selesai paling lambat untuk Milwaukee Paper. Menghitung waktu mulai dan selesai paling lambat untuk masing-masing aktivitas di proyek polusi Milwaukee Paper. LF dari sebuah aktivitas yang merupakan aktivitas pendahulu dari satu aktivitas hanyalah LS dari aktivitas yang mengikutinya. Jika aktivitasnya merupakan aktivitas pendahulu bagi lebih dari satu aktivitas, nilai LF-nya adalah nilai LS yang paling kecil dari semua aktivitas yang mengikuti setelahnya. Lalu menunjukkan jalur kritis dengan tanda-tanda panah berwarna biru. Tunjukkan jalur kritis dari Milwaukee Paper dan temukan waktu penyelesaian proyek. Jalur kritis sesuai dengan aktivitas dengan waktu perpanjangan sama dengan 0 ini dianggap sebagai jalur terpanjang melalui jaringan. Lalu menghitung waktu perpanjangan untuk Milwaukee Paper. Menghitung waktu perpanjangan untuk aktivitas-aktivitas dalam proyek Milwaukee Paper. Waktu perpanjangan dapat dihitung dari waktu mulai yang lebih awal atau lambat atau waktu selesai yang lebih awal atau lambat. Kuncinya adalah untuk menemukan aktivitas mana yang memiliki waktu perpanjangan 0. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adia Sulika, NIM 143. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabilitas dalam waktu aktivitas dalam mengidentifikasi semua waktu paling awal dan paling lambat dan jalur kritis yang terkait. Kita telah mengadopsi pendekatan CPM dengan mengasumsikan bahwa semua waktu aktivitas diketahui dan merupakan konstanta yang tepat, yakni tidak terdapat keragaman dalam waktu aktivitas. Namun dalam praktiknya besar kemungkinan bahwa waktu penyelesaian aktivitas beragam bergantung pada berbagai faktor. Walaupun beberapa aktivitas mungkin kurang memiliki kecenderungan untuk tertunda atau lainnya mungkin lebih berpotensi terhadap penundaan. Hal ini berarti bahwa kita tidak dapat mengabaikan dampak dari keragaman dalam waktu aktivitas ketika menentukan jadwal untuk sebuah proyek. PERT itu mengatasi masalah ini. Terdapat 3 estimasi waktu dalam PERT. Yang pertama, waktu optimis, yakni waktu yang diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Dalam mengestimasi nilai ini hanya ada sebuah probabilitas kecil, misalkan 1/100, di mana waktu aktivitasnya itu kurang dari A. Yang kedua, waktu pesimis, waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas dengan mengasumsikan kondisi yang kurang menguntungkan. Dalam mengestimasi nilai ini hanya ada sebuah probabilitas kecil 1/100 di mana waktu aktivitas adalah lebih besar dari B. Dan yang terakhir, waktu yang paling mungkin, yaitu estimasi waktu yang paling realistik yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Untuk menemukan waktu aktivitas yang diharapkan atau T, distribusi beta menimbang 3 estimasi waktu sebagai berikut, yakni T sama dengan A plus 4M plus B per 6. Bisa dilihat gambar 3.1 tersebut. Waktu yang paling mungkin atau M diberikan bobot 4 kali seperti halnya waktu optimis A dan waktu pesimis B. Estimasi waktu T itu dihitung
menggunakan persamaan 3-6 untuk masing-masing aktivitas yang digunakan dalam jaringan proyek untuk menghitung semua waktu yang paling awal dan paling lambat. Untuk menghitung penyebaran atau varian dari waktu penyelesaian aktivitas, kita menggunakan formula varian sama dengan dalam kurung B-A per 6 dipangkatkan 2. Materi selanjutnya yaitu trade-off dan mempersingkat biaya waktu proyek. CPM merupakan sebuah teknik di mana masing-masing aktivitas memiliki sebuah waktu normal atau standar yang kita gunakan dalam perhitungan. Terkait dengan waktu normal, itu adalah biaya normal dari aktivitas. Namun waktu lain dalam manajemen proyek adalah crush time yang didefinisikan sebagai durasi yang paling pendek yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Terkait dengan waktu singkat ini adalah crush cost atau memperkecil biaya dari aktivitas, yang biasanya kita bisa memperpendek atau mempersingkat sebuah aktivitas dengan menambah sumber daya ekstra ke dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian adalah logis untuk memperkecil biaya dari sebuah aktivitas menjadi lebih tinggi dibanding biaya normal. Biaya dari crashing atau mempersingkat sebuah aktivitas itu bergantung pada sifat aktivitas tersebut. Manajer biasanya tertarik dalam mempercepat sebuah proyek dengan biaya tambahan yang paling murah. Oleh karena itu, kita memilih aktivitas mana yang akan dipercepat dan seberapa banyak. Kita perlu untuk memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah di mana sebuah aktivitas dipercepat untuk dimungkinkan. Yang kedua, jika dilakukan, durasi yang aktivitas yang diperpendek akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu. Dan yang terakhir, biaya total dari mempersingkat sebuah proyek semurah mungkin. Mempersingkat suatu proyek melibatkan 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung biaya singkat per minggu untuk masing-masing aktivitas dalam jaringan kerja. Nah, bisa dirumuskan biaya singkat per periode sama dengan biaya singkat min biaya normal per waktu normal min waktu singkat. Yang kedua, menggunakan waktu aktivitas saat ini. Yang ketiga, terdapat satu jalur kritis, kemudian pilih aktivitas jalur kritis ini. Yang A masih bisa dipersingkat dan B memiliki biaya per periode yang paling kecil mempersingkat aktivitas ini selama satu proyek. Dan langkah keempat, perbarui semua waktu aktivitas. Jika tenggat waktu yang diinginkan telah tercapai, berhenti, dan jika tidak, kembali ke langkah 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu sebuah tinjauan terhadap PERT dan CPM. Sebagai sebuah peninjauan dari diskusi kita mengenai PERT, berikut beberapa dari fitur-fitur yang perlu diketahui oleh manajemen operasi. Yang pertama yaitu tentang keunggulan. Sangat berguna ketika menentukan jadwal dan mengendalikan proyek yang besar. Selanjutnya, konsep yang langsung dan secara sistematis, tidak sulit. 3. Jaringan grafik membantu menekankan hubungan di antara aktivitas proyek. Yang keempat yaitu analisis jalur kritis dan waktu perpanjangan membantu menentukan aktivitas-aktivitas yang perlu untuk diperhatikan lebih dekat. Yang kelima yaitu dokumentasi proyek dan grafik menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aktivitas. Yang keenam, dapat diterapkan ke berbagai macam proyek. Yang terakhir yaitu berguna dalam mengawasi bukan hanya jadwal, tetapi juga biaya. Untuk selanjutnya yaitu batasan. Aktivitas proyek
harus benar-benar dijelaskan, bersifat independen dan stabil dalam hal hubungannya. Selanjutnya, hubungan yang ada sebelumnya harus spesifik dan ada dalam jaringan yang sama. Untuk yang ketiga, estimasi waktu cenderung menjadi subjektif dan dipalsukan oleh manajer yang takut akan bahaya terjadi. Tapi itu menjadi terlalu optimis atau tidak cukup pesimis. Yang keempat, terdapat bahaya yang tidak dapat terpisahkan dari menempatkan terlalu banyak penekanan pada jalur terpanjang atau kritis. Jalur yang hampir kritis perlu untuk diawasi secara ketat pula. Untuk yang terakhir yaitu ringkasan, PRT, CPM, dan teknik penentuan jadwal lainnya telah terbukti menjadi alat yang berguna dalam mengendalikan proyek besar dan rumit. Manajer menggunakan teknik-teknik tersebut untuk mengelompokkan proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang terpisah. Struktur perincian kerja, mengidentifikasi sumber daya yang spesifik dan kebutuhan waktu untuk masing-masing. Dengan PRT dan CPM, manajer bisa memahami situs dari yang paling awal, waktu mulai yang paling lambat, waktu yang selesai yang paling awal, dan waktu selesai paling telat. Dengan mengendalikan trade-off di antara IS dan LS, manajer bisa mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang memiliki waktu perpanjangan dan bisa menyesuaikan alokasi sumber daya. Mungkin dengan memperlancar sumber daya, manajemen proyek yang efektif juga memungkinkan manajer untuk fokus pada aktivitas-aktivitas yang penting bagi penyelesaian proyek yang tepat waktu. Dengan memahami jalur kritis proyek, mereka mengetahui di mana proses mempersingkat membuatnya menjadi lebih ekonomis. Manajemen proyek yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk secara efisien menciptakan produk dan jasa untuk pasar global secara efisien, menciptakan produk dan jasa untuk pasar global, dan merespons secara efektif terhadap operasional Manajemen proyek yang baru. Manajemen proyek yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk secara efisien menciptakan produk dan jasa untuk pasar global dan merespons secara efektif terhadap kompetisi global. Microsoft Project, seperti yang digambarkan dalam bab ini, merupakan salah satu dari beragam paket perangkat lunak yang tersedia untuk membantu manajer menangani permasalahan pemodelan jaringan. Model yang digambarkan dalam bab ini memerlukan praktek manajemen yang baik, struktur perincian kerja yang detail, tanggung jawab yang jelas yang ditugaskan pada aktivitas-aktivitas, dan sistem pelaporan yang langsung serta tepat waktu. Semua merupakan bagian penting dari manajemen proyek. Dan bisa kalian lihat di bawah ini adalah istilah penting. Silakan bisa dibaca juga dengan seksama untuk memahaminya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.